Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Muhammad Abdillah. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang bersih itu sehat. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang yang pertama, alat-alat untuk bersuci. Yang kedua, cara menyucikan najis. Adapun alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci antara lain air mutlak, batu, tisu, kayu, tanah berdebu, tanah, daun, dan kertas. Macam-macam air. Dalam hubungannya dengan bersuci, air dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah air suci yang menyucikan dan boleh digunakan. Air ini disebut juga dengan air mutlak, yaitu air yang masih murni, belum tercampur dengan benda atau zat apapun yang dapat merusak kemutlakannya. Contoh air mutlak ini adalah seperti air hujan, air sungai, air laut, air mata air, air sumur, air salju atau es, dan air embun. Yang kedua adalah air suci yang bisa menyucikan tapi makruh untuk digunakan. Air ini disebut juga dengan air musammas. Air musammas yaitu air dalam bejana yang dipanaskan di bawah terik matahari. Air tersebut ketika dipanaskan berada pada tempat yang terbuat dari besi, tembaga, timah, dan sejenisnya. Jika tempatnya terbuat dari plastik, kayu, tanah, emas, dan perak, maka air tersebut tidak makruh untuk digunakan. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Air ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci dan kadar airnya kurang dari 2 kola atau sekitar 216 liter, serta tidak berubah salah satu sifat air, yaitu warnanya, rasanya, maupun baunya. Yang kedua adalah air muqayyad, yaitu air yang berubah karena bercampur dengan benda suci lainnya, seperti air teh, air kopi, air susu, dan lain sebagainya. Air ini sesungguhnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan najis. Dan yang keempat adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Air mutanajis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah air yang sedikit. Air dikatakan sedikit jika banyaknya tidak sampai 2 kolah atau sekitar 216 liter. Jika air kurang dari 2 kolah kemudian kemasukan najis, maka hukumnya menjadi najis meskipun tidak terjadi perubahan apapun pada air tersebut. Air ini mutlak tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air yang banyak. Air yang banyak adalah air yang mencukupi bahkan lebih dari 2 kolah. Jika air ini kemasukan najis, maka hukumnya suci jika tidak terjadi perubahan pada salah satu sifatnya, seperti perubahan warna, rasa, dan baunya. Namun jika terjadi perubahan walaupun hanya sedikit pada salah satu sifatnya, maka air tersebut hukumnya najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Anak-anak, tahukah kamu kadar air 2 kolah itu berapa? Nah, kadar air 2 kolah itu terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Imam Nawawi berpendapat bahwa air 2 kolah itu setara dengan 174,580 liter. Imam Rafi'i
sebagian ulama, air 2 kola itu setara dengan 216 liter. Nah, untuk lebih jelasnya silakan lihat pada gambar berikut ini. Apabila diukur dengan bentuk persegi 4, maka lebar dan tingginya sama, yaitu 60 x 60 cm. Apabila diukur dengan bentuk persegi panjang, maka panjangnya adalah 100 cm, lebarnya adalah 30 cm, dan tingginya adalah 60 cm. Dan apabila diukur dengan bentuk tabung, maka tingginya adalah 120 cm dan jarinya adalah 48 cm. Cara menyucikan najis. 1. Najis mukhafafah. Cara menyucikannya adalah bersihkan tempat yang terkena najis hingga bersih dan kering sampai hilang sifat-sifat najisnya, yaitu warnanya, baunya, dan rasanya. Setelah itu lalu percikan dengan air mutlak. Cara menyucikan najis mutawasithah. Caranya adalah bersihkan tempat yang terkena najis hingga bersih dan kering sampai hilang sifat najisnya, yaitu warnanya, baunya, dan rasanya, lalu siram dengan air mutlak. Dan cara menyucikan najis mughalladhah adalah disiram dengan air mutlak sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Demikianlah materi yang kita pelajari pada